Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesediaannya mendengarkan video mempelajari video ini ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang training untuk menjadi pasien standar. Jadi video ini kita buat untuk supaya bisa Bapak Ibu ulang-ulang jika membutuhkan informasi atau terlewatkan konsentrasinya saat di dalam ruangan ya. Jadi kita akan belajar tentang pasien standar untuk keperluan OSC, ujian Objective Structure Clinical Examination, khususnya untuk mahasiswa tahap akhir Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi kita akan belajar apa yang dimaksud dengan OSC. OSC itu singkatannya Objective Structure Clinical Examination. Tujuannya agar mahasiswa yang hendak lulus itu tadi diuji kemampuan mereka dalam berbagai skill, dalam berbagai keterampilan klinis ya, termasuk kebutuhan untuk mereka membuat keputusan terhadap diagnosa dan penata laksanaan terhadap seorang pasien. Jadi di sini contohnya ini saya ambil dari buku. Kalau zaman dahulu tuh seperti ini ya, tapi di saat sekarang kita per ruangan. Jadi satu ruangan ada penguji seperti ini pengujinya, terus ini pasien standarnya, ini mahasiswa yang melakukan ujian, mahasiswa yang diuji. Kemudian setelah mereka selesai di tempat ini, dalam waktu 15 menit mereka akan pindah ke stasiun sebelah dan seterusnya ya, seterusnya sampai biasanya dalam satu kali ujian OSCE biasanya mereka harus menyelesaikan 12 stasiun pasien standar ya, itu mereka akan muter. Jadi dalam satu kali ujian OSCE paling tidak dibutuhkan beberapa pasien standar ya, bisa laki bisa perempuan dengan berbagai usia sesuai skenario yang dibutuhkan. Dan yang paling penting karena ini ujian yang menentukan kelulusan seorang mahasiswa kedokteran, pasien standar yang berperan ini harus selalu bisa konsisten memerankan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi dalam beberapa menit sebelum ujian dimulai, biasanya pasien standar harus menghafal peran apa yang harus diperankan. Misalkan batuknya berapa lama, batuknya jenisnya seperti apa, apakah batuk kering ataukah batuk dahak. Misalkan ada dahaknya warna apa, warna putih, warna kuning, warna hijau, disertai sesak atau tidak ada sesak, disertai batuk darah atau tidak ada batuk darah, kemudian riwayat penyakit keluarga, adakah seseorang yang juga sakit seperti itu. Ya, itu informasi yang harus seorang pasien standar itu hafalkan dalam waktu singkat. Karena biasanya soal itu baru dikeluarkan di pagi hari untuk segera dipraktekkan, dibawakan atau diperankan di saat mahasiswa ujian. Dan sekali lagi, peran Bapak Ibu harus selalu konsisten. Tidak boleh ada informasi yang tertinggal, karena itu akibatnya kan membawa kerugian bagi mahasiswa, misalkan seperti itu ya. Jadi ini elemen klinis dari mahasiswa yang diuji dengan trigger kasus yang diperankan oleh Bapak Ibu. Kemudian ini ya, kunci dari OSCE adalah semua mahasiswa atau semua mahasiswa yang ujian akan dinilai di stasiun yang sama. Jadi semua orang akan melewati 12 stasiun tadi. Ya, dan contohnya seperti ini. Ini ya blueprintnya kalau kita bikin soalnya. Tapi ini nggak perlu Bapak Ibu ketahui, cuman sebagai tambahan informasi saja bahwa seperti ini jalannya OSCE. Kemudian apa yang akan dinilai dari seorang mahasiswa tadi? Mereka mungkin dinilai dalam cara mereka mengambil wawancara dengan pasien.
yang kita sebut anamnesa atau bahasa Inggrisnya history taking. Jadi mereka akan dinilai bagaimana cara mereka menuntun Bapak Ibu untuk interview, untuk menanyakan keluhan Bapak Ibu itu tadi. Tentunya ya dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti penguji akan menilai di checklistnya. Jadi Bapak Ibu sebagai pasien standar perannya hanya menghafal dan tidak boleh ada bagian yang tertinggal dari informasi-informasi penting yang harus Bapak Ibu hafalkan. Mungkin mereka juga akan melakukan pemeriksaan fisik, tapi pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien standar tentunya bukan pemeriksaan fisik yang menyentuh-nyentuh gitu ya. Biasanya kalau ada pemeriksaan fisik yang harus memeriksa suara jantung atau suara paru-paru, kita sediakan manekin, boneka dengan berbagai macam suara yang bisa dikeluarkan oleh boneka. Jadi pasien tidak akan diperiksa berulang-ulang oleh mahasiswa. Di dalam satu stasiun itu juga mungkin mereka diminta untuk melakukan diagnosa atau membuat diagnosa banding. Kemudian mereka diminta untuk melakukan manajemen atau tata laksana, baik tata laksana berupa obat-obatan atau tata laksana berupa perubahan gaya hidup, diet, berhenti merokok, dan lain-lain yang disebut dengan tata laksana non-farmakologis. Mahasiswa juga akan dinilai dari sisi bagaimana cara mereka memberi edukasi dan menyampaikan komunikasi mereka. Apakah komunikasinya acceptable, bisa diterima oleh budaya kita, cukup sopan santun, cukup informatif, itu semua yang Bapak Ibu akan bantu mahasiswa ini untuk bisa melalui ujian tersebut. Mereka juga akan dinilai secara tingkah laku profesional mereka seperti apa. Kemudian di segi pemeriksaan klinis, mereka diminta untuk bisa mempraktekkan jenis-jenis pemeriksaan klinis. Tidak hanya tahu cara melakukannya, tapi mereka juga diminta bisa mempraktekkan apa yang mereka ketahui untuk pemeriksaan fisik tadi. Sekali lagi, pemeriksaan fisik tidak akan dilakukan pada pasien standar. Pemeriksaan fisik akan dilakukan pada boneka. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tujuannya Bapak Ibu cuman menghafal dalam waktu cepat dan tidak boleh ada informasi yang ketinggalan karena 12 mahasiswa atau 14 mahasiswa yang sekali ujian itu harus mendapat informasi yang sama untuk keadilan ya, supaya mereka juga bisa perform semaksimal mungkin. Nah, ini ada contoh dari YouTube tapi dari negara barat ya. Jadi mungkin kita akan berikan contoh interview kita sendiri nantinya. Nah, ini pelaksanaannya selama OSCE peserta akan berpindah-pindah seperti tadi ya. Karena ini saya tulis dalam bahasa Inggris, nanti bisa Bapak Ibu sendiri baca. Kemudian pasien standar sendiri itu dimulai di tahun 1963 ya. Pasien Pak Howard Barrow ini yang mengeluarkan ide, mencetuskan ide standardized patient karena pasien ini sangat berperan untuk penilaian ujian klinis mahasiswa kedokteran. Jadi apa itu pasien standar? Adalah seorang yang benar-benar dilatih untuk bisa mempresentasikan dengan akurat, diulang-ulang tetap akurat dan realistik. Ya, juga bisa menciptakan atau bisa menyampaikan anamnesa dengan baik. Ditanya-tanya itu bisa komunikasi dengan baik ya. Ya. Kemudian ini yang menjadi perhatian untuk pasien standar ada tata tertib dan kode etik karena ini bersifat ujian yang bersifat rahasia. Harapannya semua pasien standar mematuhi tata tertib dan kode etik. Tata tertibnya datang tepat waktu, tidak meninggalkan tempat saat ujian, tidak menggunakan alat komunikasi,
atau alat elektronik apapun saat ujian, menjalankan tugas sesuai dengan instruksi. Ini biasanya kita sediakan loker, jadi diminta Bapak Ibu datang pagi, setelah semua alat-alat elektronik disimpan dalam loker dan dikunci, Bapak Ibu yang membawa sendiri kuncinya, baru soal itu kita keluarkan dan kita latihkan ke Bapak Ibu untuk segera berperan nanti saat ujian. Nah, untuk kode etik dari pasien standar, diharapkan pasien standar harus bertanggung jawab, menjaga norma kesusilaan dan kemanusiaan, membantu kelancaran proses pendidikan, dan yang terutama tidak membocorkan soal, tidak membantu atau merugikan peserta ujian, disiplin, melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan, dan komitmen untuk menjadi pasien standar. Pemeriksaan kepada pasien standar juga sesuai dengan norma yang berlaku, selayaknya pemeriksaan pada pasien sebenarnya. Jadi dalam hal nomor 4 gitu ya, tidak membocorkan soal itu termasuk juga tidak membicarakan soal saat tidak membicarakan soal atau tidak membicarakan jalannya ujian di stasiun Bapak Ibu saat misalkan Bapak Ibu itu break untuk toilet break atau break lunch atau break makan siang gitu ya. Jadi ya sudah, yang sudah selesai di stasiun itu ya cukup di stasiun itu, tidak boleh dibawa keluar. Bahkan ke sesama para pasien standar pun juga tidak boleh. Nah, proses perekrutan yang umumnya kita lakukan adalah para calon pasien standar ini akan dilatih oleh para fasilitator untuk bisa memahami peran pasien standar dan memberikan umpan balik yang tepat jika dibutuhkan. Ya, kemudian bisa mendemonstrasikan atau bisa mempraktekkan peran mereka sebagai pasien yang diharapkan, dan saat hari H atau saat mereka diberi skenario, kita akan berlatih berpasangan dengan sesama pasien standar. Bahkan juga akan dibantu oleh para fasilitator atau pelatih pasien standar pada saat hari H ujian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah terpilih ini pasti bisa kok. Kita pasti menerima Bapak Ibu dengan yakin karena Bapak Ibu sudah kita prediksikan bisa memerankan sebagai pasien standar tadi. Dan ada pelatihan-pelatihan yang nanti mungkin perlu Bapak Ibu update selalu ya, karena ya situasi kan berkembang. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang perlu diupdate dan itu membutuhkan komitmen Bapak Ibu untuk bersedia hadir dalam pelatihan-pelatihan kami. Pasien standar yang sudah menyelesaikan pelatihan dengan FKUC akan diberi sertifikat sebagai pasien standar. Pasien standar kita bisa berperan saat nanti ujian OSCE nasional ataupun OSCE tryout atau OSCE yang khusus diadakan oleh FK Universitas Ciputra sendiri. Nah, pada saat hari H ujian biasanya dilakukan oleh KOC dan wajib diikuti oleh seluruh pasien standar. KOC, ketua ujian, akan mengarahkan persiapan umum dan peraturan ujian spesifik tentang soal-soal ujian dan biasanya diselenggarakan di H-1. Ada penyelia pusat, ya, petugas dari pusat yang akan mengecek dan memastikan jumlah dan kriteria pasien standar yang hadir itu telah memenuhi syarat. Jadi mohon maaf perhatiannya untuk Bapak Ibu yang sudah komitmen untuk mengikuti menjadi pasien standar untuk ujian OSCE nasional, diharap tidak mangkir di final ya, di hari terakhir, karena itu akan sangat menyusahkan panitia karena kita mesti laporan sampai ke pusat. Ya, jadi harap kalau membuat keputusan mau komitmen ya harus mau benar-benar komitmen ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siapa yang berhak? Ya, mereka yang
yang berhak menjadi pasien standar untuk OSCE nasional adalah mereka yang sudah mengikuti training dan sudah di briefing dan bisa secara konsisten merepresentasikan pasien yang diminta, ya, kasus pasien yang diminta, dan bersikap wajar saja, ya, wajar seperti pasien pada umumnya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu diminta berperan sebagai orang yang batuk, ya jangan batuknya di awal atau di mahasiswa-mahasiswa awal itu Bapak Ibu batuknya keras gitu ya, sampai mahasiswa terakhir batuknya sudah berkurang karena Bapak Ibu capek. Nah itu enggak boleh, karena berarti peran yang Bapak mainkan kan nggak konsisten. Nah itu mungkin bisa diartikan beda oleh mahasiswa kami. Ya, jadi harus diatur sendiri supaya intinya peran yang kita mainkan harus konsisten dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa ke-12 misalkan seperti itu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa setingkat lebih maju, diharapkan Bapak Ibu yang sebagai pasien standar inti itu multi talent, ya. Multi talent itu artinya bisa berperan di banyak kasus, misalkan nggak cuma pasien batuk atau pasien nyeri perut, tapi kalau suatu saat kita butuh pasien dengan depresi atau pasien dengan gangguan kejiwaan, ya kita berlatih untuk bisa menghayati. Sekarang banyak YouTube, jadi Bapak Ibu bisa memperkaya diri dengan melihat YouTube pasien standar, atau kalau kita sempat ya nanti kita akan buatkan. Jadi ini role dari pasien standar untuk menguji kemampuan mahasiswa melakukan anamnesa atau wawancara pasien, kemudian menilai keterampilan komunikasi mahasiswa dan memberi feedback kepada penguji jika diminta, ya, jika diminta. Jadi ada beberapa kategori interaksi dengan pasien standar. Ada yang cuma dipakai untuk mengukur tensi dan dilakukan pemeriksaan dengan stetoskop. Ya, itu level pertama yang enggak dibutuhkan interaksi apapun antara pasien dan mahasiswa. Kemudian yang level kedua mengulang elemen kunci dari wawancara dokter dan pasien. Ya, jadi kalau misalkan batuk, ya itu tadi batuknya udah berapa hari, ada sesak, tidak, batuknya berdahak atau batuk kering, itu harus Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu ulang terus di mahasiswa pertama sampai mahasiswa ke-14 secara konsisten dan tidak boleh ada informasi yang hilang karena konsekuensinya akan merugikan mahasiswa yang sedang ujian. Ya. Nah, ini yang tahapan-tahapan berikutnya biasanya semakin kompleks tugasnya, ya, sampai ke pasien level 5 ini yang mungkin diharapkan Bapak Ibu itu berperan secara spesifik, ya. Misalkan ngomongnya pelan-pelan karena sesak atau mondar-mandir di ruangan, terus tiba-tiba marah atau tiba-tiba nangis yang tidak bisa dikendalikan, ya seperti itu yang contoh soal-soal ekstrim yang mungkin harus Bapak Ibu kuasai. Jadi memang betul-betul kita harus berakting seperti aktor dan aktris gitu ya. Jadi karena ini sangat tergantung sama skenario yang akan diberikan oleh panitia pusat. Ya, kalau perlu juga diharapkan pasien ini melontarkan pertanyaan kepada pada mahasiswa yang sedang ujian. Jangan khawatir karena pertanyaan ini nanti sudah dituliskan di petunjuk untuk pasien. Jadi sama, pertanyaannya sama dari mahasiswa 1 sampai mahasiswa ke-12 dalam satu kali running jalannya OSCE itu akan sama. Karena sekali lagi untuk memastikan mahasiswa itu mendapatkan informasi dan stimulus yang sama. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian
kiranya penjelasan yang singkat ini cukup bisa menjadi gambaran ya, terutama buat Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pelatihan. Nanti tetap diharapkan kalau ada rekrutmen kembali, diharapkan Bapak Ibu tetap hadir untuk syarat sebagai syarat untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi email yang sudah tertulis di link di bawah YouTube ini tadi ya. Terima kasih.